bagaimana kita bisa memprediksi kekuatan gempa bumi itu? Nah, di situ kita bisa lihat berapa kilometer terdampaknya tsunami itu. Misalkan satu kota, ya, satu kota itu kitaran eh, berapa hektar? Nah, kalau misalkan satu kecamatan itu 100 hektar, kalau 10 kecamatan berarti berapa, yuk? 100 kali 100, 10.000 hektar. Nah, di situ kalau kekuatannya sampai 7,1 apa? Kotanya itu sampai 7, sampai satu kota misalkan 10.000 kok 10.000 hektar. 10 hektar itu kali 100 kali 1.000 lagi baru meter ya. Berarti 10 juta meter dari pusat lempengan gempa ya. Nah, di situ bisa mengetahui dari 7, skala Richter-nya sendiri ya. Skala Richter kalau katakan prediksi. Nah, prediksinya itu tadi yang saya bilang, gempa itu bagaimana dirasakan sama masyarakat atau halayak ya. Sampaikah misalkan dari gempa yang baru-baru lah, gempa di Pandeglang, Banten ya. Nah, di situ sampai nggak ke Jakarta. Nanti kita bisa prediksi ke apa namanya besar gempa bumi itu. Terus komunikasikan lagi karena apa? Nah, gempa ini kan bencana alam ya. Jadi kalau yang belum terkena dampaknya bisa apa namanya? Ini misalkan perkotaan ya, sawah atau lain sebagainya. Nah, di sini kena dampak nih sudah nih. Ya, di sini masih aman. Ya. Nah, mengkomunikasikan untungnya apa? Nah, nanti yang masih selamat bisa menyelamatkan diri. Baiknya selanjutnya, baik itu salah satu contoh pengamatan dari BMKG untuk mengetahui berapa kekuatan yang dimiliki oleh gempa bumi itu sendiri. Oke, sebagai peneliti nanti ya, kita harus memiliki sifat sikap yang harus dimiliki seorang peneliti. Jadi kalau kalian menjadi seorang peneliti ataupun sekarang jadi seorang teliti, syaratnya sikap itu ada 5. Pertama, teliti. Ya. Kenapa harus teliti? Maaf, kursanya tali-tali. Teliti. Nah, kenapa harus teliti? Karena setiap informasi yang dapat ya, itu harus real, harus benar ya. Misalkan tadi sepeda. Tadi saya contohnya sepeda ya untuk pengamatan lebih ringan. Ya. Saya gambar lagi nih sepeda. Hmm. Kenapa? Karena lagi tren nih Covid, pakai sepeda semua kita ya. Hmm. Sip. Oke. Hmm. Di sini rantai. Ya, gear nih gayungnya. Oke. Bagaimana? Harus teliti ya. Apa yang dibutuhkan sepeda untuk berjalan? Roda. Gimana cara bisa jalan rodanya itu? Dengan digowes ya. Gimana cara kita mendudukinya supaya nyaman? Ada namanya tempat duduk ya. Juga ada setang sebagai belok-belok ya. Nah, selanjutnya bagaimana sebagai seorang peneliti agar bisa tercapai ya, mengkomunikasikan bahwa sepeda itu berjalannya atau bisa jalan dengan gowes. Nah, kita harus sabar. Kenapa harus sabar? Nah, setiap penelitian yang kita ajukan, ya kita amati. Nah, teliti dari sepeda itu sendiri bagaimana konsepnya sepeda itu, ya harus cari dulu, memikirkan. Ini kan udah hal yang udah jadi ya. Kalau sepeda misalkan belum ada ya kan di dunia ini, terus bagaimana sepeda itu bisa muncul? Nah, kita harus sabar untuk mengumpulkan info-info, mengumpulkan komponen-komponennya, terus bisa kita amati sebagai seorang peneliti. Sabar ya. Kenapa kalau tidak sabar? Ya, itu apa namanya? Observasinya bisa gagal. Ya.
Baik, selanjutnya rasa ingin tahu. Nah, karena kita semakin seorang peneliti, rasa ingin tahunya tinggi. Jadi dia kumpulkan semua informasi. Nah, saya contohkan sepeda ya. Bagaimana sepeda itu bisa jalan? Ya, rasa ingin tahu tinggi, terus dia analisa sendiri, dah dapat dah. Sepeda itu jalan kalau digowes. Oke ya, ini salah satu contoh pengamatan penelitian yang gampang. Nah, oke ya. Selanjutnya objektif. Nah, objektif itu tidak bohong, tidak mengada-ada, real, nyata. Ya. Jadi misalkan nih, seharusnya roda itu petak persegi 4, ya. Objektif kita seharusnya roda itu harusnya bulat biar bisa jalan ke depan, ke belakang dan lain-lain sebagainya. Ya, seharusnya tenang, ya. Dan selanjutnya tenang. Kenapa harus tenang? Nah, setiap kesimpulan yang dimunculkan dengan ketenangan, ya. Jadi kita tuh tidak terburu-buru untuk menganalisa sepeda itu berjalan dengan menggunakan apa. Baik ya. Dari sini itu sikap yang dimiliki oleh seorang peneliti. Selanjutnya ini masih bersifat fisika ya. Kenapa? Fisika itu berkaitan dengan alam sekitar pergerakannya. Oke ya. Nah, fisika itu nanti yang kita amati dan pelajari di ilmu pengetahuan alam. Baik, selanjutnya objek IPA. Nah, objek IPA itu sebagai seorang peneliti ya yang kebetulan mata pelajarannya ilmu pengetahuan alam ya. Ilmu pengetahuan alam berbasis alam. Jadi yang di sekitar ya. Nah, semua itu ya pasti berkaitan dengan alam sekitar. Nah, objek IPA itu apa? Seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Baik ya. Sampai di sini paham ya? Kalau bertanya nanti via Google via Google Classroom. Oke ya. Baik. Selanjutnya objek IPA itu sendiri mencangkup ilmu-ilmu di ilmu-ilmu tentang kegiatan-kegiatan yang kita sebenarnya cuma menggali informasi ya. Kalau penemu-penemu sebelumnya di pencangkupan IPA sendiri itu diantaranya ada kimia, ya, ada biologi, ada ilmu bumi dan antariksa, ada juga fisika. Nah, nanti ini yang kita pelajarin untuk observasi-observasi IPA. Sebenarnya IPA itu harus banyak prakteknya. Kebetulan kita PJJ ya kan, pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh. Nanti pastinya kita harus mengintervensikan diri untuk sementara menikmati pelajaran via daring ini. Oke ya, kimia tahu? Kimia itu berkaitan dengan unsur-unsur zat yang berkaitan di bawah suatu benda. Nah, misalkan nih air, kita tahu benda itu air. Nah, unsur kimianya apa? Nah, nanti kita pelajarin di situ unsur-unsurnya. Nanti kita pelajarin itu molekul-molekulnya bagaimana. Itu H2O. Ya, saya gambarin dulu sedikit. Nah, H2O itu bersifat netral ya. H2O jumlah nomor atomnya 6. Jadi membutuhkan dua untuk netral itu 8. Ya, netral di dalam unsur kimia itu 8. Nah, H2 ini jumlahnya 1, berarti lebih 1. Nah, dikali 2
Jadi 6 tambah 8 adalah 2. Itu contohnya. Nah, itu salah satu contohnya air. Apa? Ya, air kimia. Nah, selanjutnya cabang ilmu IPA itu apa? Biologi. Nah, biologi berkaitan dengan eh, yang ada di alam sekitar, meskipun itu maupun itu tumbuhan, maupun itu hewan, maupun manusia itu sendiri. Nah, itu berkaitan dengan biologi. Ilmu IPA itu apalagi? Ilmu bumi dan antariksa. Kenapa? Kita patut syukuri, ya. Kita masih diberi kesempurnaan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita bisa memikirkan bahwa bumi dan antariksa itu adalah milik Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Allah lah yang maha pemilik bumi dan langit. Nah, bagaimana konsepnya? Dulu kita belum mengenal bumi itu berputar. Bagaimana suasana tiap hari, ada siang, ada malam, ada surut, ada pasang, ya kan? Apa prosesnya? Ternyata bumi itu berputar pada porosnya, dinama rotasi, dan mengitari matahari seperti ini, ya. Nah, namanya revolusi, kegiatan setahun. Itulah yang mengakibatkan siang dan malam, ya, di bumi, juga pasang surutnya laut. Makanya kalau kita eh, tinggal di sekitaran Antartika laut, kita tahu tuh laut itu pasang di malam hari, surutnya di siang hari. Kenapa? Karena bumi sedang berotasi, ya. Nah, kenapa harus siang dan malam? Nah, karena pancaran sinar matahari ini berarti permukaan yang menghadap ke matahari itu siang, sedangkan yang membelakangi itu jadi malam, dan bumi itu adalah berputar. Oke ya. Itu salah satu cabang ilmu IPA. Selanjutnya kita masuk bab ukuran, ya, mengukur. Tadi kita belajar tentang observasi IPA, ya. Observasi IPA itu menyelidiki suatu hal. Suatu hal berarti kalau kita lihat yang di sini, ya, mengukur bagaimana pengukuran sebagian bagian dari pengamatan. Maka kita lihat konsepnya. Saya lihat dulu waktunya bentar. Udah setengah jam, maaf. 3 menit lagi ya. Oke. Mengukur bagaimana pengukuran sebagian bagian dari pengamatan, membandingkan suatu besaran yang diukur besaran jenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, ini materi insyaallah kedepannya next episode next pertemuan kita akan membahas tentang besaran atau satuan, besaran dan satuan. Cukup sampai di sini dulu karena observasi IPA mencakup seperti itu dulu yang jelas. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana kita melakukan pengukuran, masih observasi IPA. Karena apa? Karena eh, masih berkaitan dengan pelajaran observasi IPA. Oke ya. Cukup sampai di sini dulu. Waktunya udah hampir habis. Saya cuma sebenarnya IPA itu 40 menit per jam. Nah, saya kasihan kalau kalian download YouTube-nya kebanyakan, download ataupun review video pembelajaran ini terlalu banyak, kalian makan kuota. Ya, kita cari yang lebih efektif lagi. Baik ya. Selanjutnya saya akan menginformasikan bahwa nanti tugas saya share lewat via Google Classroom. Kalian harus seringkali merefresh email kalian, karena kalau tidak sering melihat email-email kalian, nanti kalian takutnya eh, informasi yang saya share via Google Classroom itu tidak tersampaikan. Tapi insya Allah, misalkan saya seingat, nanti saya akan konfirmasi juga ke Walas ataupun ke grup kelas untuk bisa
bisa menginformasikannya. Baik, cukup dari saya, lebihnya dari Allah, kurangnya dari saya. Semoga informasi kali ini dapat kita pelajari, ilmu kita bertambah dan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.